Nah, ini diceritakan ada 3 orang ya, 3 orang namanya Sri, Erna, sama Dini. Nah, ini tokoh utamanya si Sri ini. Ada satu hal yang harus kalian lakukan ketika memandikan Della, yaitu mengikat tangan dan kakinya, jangan sampai lupa. Dan kalian tidak boleh membuka pintu rumah ini di malam hari dengan alasan apapun. Hanya itu. Lagi mandiin. Tiba-tiba begitu dia lagi mandiin, ini mandiin kan, mata dia langsung. Begitu mata Della melotot begini nih, melotot gini, dia langsung mencekik lehernya si Sri sambil ketawa-ketawa. Jadi kalian ya, orang-orang yang lahir di malam Kliwon, percuma. Sebentar lagi 1000 hari akan berakhir dan gadis ini akan mati. Ini dalam keadaan panik nih ya, dalam keadaan panik dan takut dong ya, karena Sri sudah mulai menyadari nih kalau dia dan teman-temannya mungkin akan dijadikan target tumbal. Tiba-tiba pintu rumah diketok sangat keras. Awalnya nggak keras, cuman kayak gini, kayak gitu aja. Terus Erna mau keluar, mau buka pintunya. Terus sama Sri bilang, ingat Batamin bilang, kita jangan pernah buka pintu malam-malam. Pintunya diketuk lebih keras lagi. Gitu. Terus tiba-tiba Dini bilang, kata gini, kamu gila ya nggak mau bukain pintu? Itu kan Mbah Tamin, dia baru pulang tuh ya ke rumah. Ayo cepet buka. Kalau nggak aku aja yang buka. Sri nggak mau buka. Si Dini keras kepala dia. Dibukalah pintunya. Ketika dibuka pintunya, ternyata benar Mbah Tamin. Dia datang dalam keadaan pucat, ya. Dia pucat datang ke sana, terus dia melihat ke sekeliling dia. Tapi karena dia ngelihat si Della dalam keadaan tenang, akhirnya dia bilang gini sama Sri CS itu. Baiklah, mungkin saatnya sekarang saya menjelaskan keadaan Della pada kalian gitu. Akhirnya Mbak Tamin ceritalah kalau Della itu terkena santet Sewudino dan memang membutuhkan orang-orang yang lahir di malam Kliwon sebagai media untuk mengembalikan santetnya ke pemiliknya, seperti itu. Dan Mbah Tamin sendiri juga bilang kalau di rumah ini banyak banget penunggunya, yang mana dia ceritain lah ya masalah jiwa Della yang berada di persimpangan. Ada banyak makhluk halus yang pengen masuk ke dalam tubuh Della, yang seperti film Insidious itu, sehingga momen dimana makhluk halus itu bisa masuk ke dalam tubuh Della adalah ketika Della dimandikan dengan kembang 7 rupa itu. Makanya Della harus diikat, karena kalau misalnya Dellanya nggak diikat, itu kesempatan yang paling baik makhluk halus itu masuk merasuki ke tubuh Della dan membuat Della semakin lemah gitu. Jadi akhirnya Sri bilang lah ya kejadian yang tadi menimpa mereka, dan Mbah Tamin bilang ya itu adalah salah satu penunggu yang ingin masuk ke tubuhnya Della. Dan akhirnya Mbah Tamin membuka mata batin mereka semuanya agar mereka bisa melihat makhluk halus yang ada di sekitar mereka. Dan ketika dibuka, luar biasa, penunggunya banyak banget. Nah, cuman masalahnya epicnya di sini adalah udahlah ya, karena udah selesai, udah aman terkendali, mereka tidur di kamar masing-masing. Tapi masalahnya besok paginya tiba-tiba mereka melihat Mbah Tamin pulang ke rumah dalam keadaan lelah. Bingung dong. Mbah Tamin baru datang, capek. Dia tanya kabar mereka semua kayak gimana, dan mereka bingung lalu siapa yang tadi malam datang. Akhirnya Sri cerita lagi, bingung dia Mbah Tamin yang asli yang mana nih, karena Mbah Tamin kan udah pulang semalam. Dia cerita kejadian sebenarnya sama Mbah Tamin, dan Mbah Tamin di situ marah besar. Kamu gimana sih, kan sudah saya bilang Della itu harus diikat dalam keadaan dimandikan, dan kamu nggak boleh buka pintu manapun ya di rumah ini di malam hari dengan alasan apapun. Wah, Mbak Tamin marah banget, tapi karena melihat Della keadaannya baik-baik aja, Mbak Tamin udahlah ya, katanya mau marah-marah juga percuma. Nah, tapi ternyata Della itu sempat ketika dia kerasukan jin itu mengacak-acak kamar Mbah Tamin, dan Mbah Tamin menemukan sebuah batu nisan yang bertulisan Atmojo. Di batu nisan itu adalah sebagai salah satu kayak salah satu gertakan dari jin yang sekarang sedang menyantet Della ini agar
Batamin, udahlah, lu jangan gangguin niat gua untuk ngeganggu si Dela ini, seperti itu. Nah, singkat cerita, setelah sekian minggu berjalan, tiba saatnya sudah mencapai hampir ke 1000 harinya Dela terkena santet. Nah, dan Batamin ini memang harus pergi ya, harus pergi sebentar untuk meninggalkan rumah itu. Tapi kali ini Batamin membuka dengan sengaja tali yang mengikat tangan dan kakinya Dela. Jadi ketika Batamin pergi meninggalkan rumah, Sri diam-diam pada malam harinya masuk ke kamar Batamin dan dia menemukan yang namanya boneka jerami dan foto yang bertuliskan keluarga Atmojo. Dan betapa kagetnya ya ketika tiba-tiba di saat Sri lagi ada di kamarnya Mbah Tamin itu, tiba-tiba Dela masuk. Dela masuk ke dalam kamarnya. Karena kan ini ceritanya Sri itu nggak tahu kalau Dela itu udah dilepas. Karena itu kan malam pertama Mbah Tamin meninggalkan rumah kan. Nah itu belum dimandiin. Tiba-tiba Dela sudah berada di kamarnya Mbah Tamin dan dia bilang gini sama Sri. Sri, kalau misalnya kamu ingin tahu apa yang terjadi, kamu pergi keluar rumah dan temukan di situ ada kuburan. Ada kuburan yang ada batu nisannya dan kamu gali. Kamu akan menemukan sesuatu di dalam kuburan tersebut. Nah, karena si Sri ini meskipun dia penakut, tapi tingkat kekepoan itu tinggi banget. Akhirnya dia ikutin lah saran si Dela. Dia keluar rumah, kemudian dia lihat memang ternyata ada nih ya, ada sebuah batu nisan di pojokan gitu ya. Dia ada gundukan, kemudian ada batu nisan, dan dia penasaran, dia gali. Ya, gimana cara ngegalinya jangan tanya. Pokoknya dia gali, mungkin pakai tangan atau kayak gimana ceritanya. Dan ternyata dia menemukan boneka jerami yang sama persis dengan yang dia temukan di kamar Mbah Tamin. Tapi boneka jerami ini, oh ya, batu nisannya itu bertuliskan Dela. Ya, batu nisannya bertuliskan Dela. Dan ketika dia temukan boneka jeraminya itu ada lilitan rambut. Nah, pada saat Sri ingin membuka lilitan rambutnya, tiba-tiba dia mendengar suara cekikikan, kayak cekikikan kuntilanak. Di situ dia udah mulai takut. Belum sempat dia buka lilitannya, dia lari ke dalam rumah. Kemudian dia simpan, dia lempar boneka yang ada lilitan rambutnya itu di dalam lemari. Nah, kebetulan di malam itu, jadi si Dini ini kebagian tugas nih, kebagian tugas buat mandiin Dela. Kemudian Sri itu kebagian tugasnya masak. Jadi Erna itu karena dia udah nyuci baju gitu ya, dia udah nggak punya tugas lagi malam itu. Nah, ternyata sialnya Erna, dia membuka lemari, karena itu lemari bersama gitu ya. Dia membuka lemari dan dia menemukan boneka jerami yang ada lilitan rambutnya. Nah, si Erna ini 11-12 nih sama si Sri, tingkat keponya tinggi. Bersamaan dengan Erna yang membuka lilitan rambut di boneka jeraminya, dia mendengar suara jeritan Dini dari arah ruangan tengah. Jadi dia kan sedang mandiin Dela tuh ya. Nah, karena Erna kaget, dia langsung melepaskan boneka jerami itu ke lantai. Dia lari ke arah ruang tengah barengan tuh sama si Sri. Dan ternyata mereka kaget banget karena mereka menemukan Dela lagi merangkak dengan mulut yang bersimbah cairan merah. Dan dia memuntahkan kayak segumpal daging yang ternyata itu adalah telinganya Dini. Di situ Dini sudah banyak dia bersimbah cairan merah ya. Dia teriak kesakitan dan terlihat memang di bagian sininya ya, di bagian telinganya itu memang sudah nggak ada sebelah. Jadi Dela ngegigitnya dan dia memuntahkannya di depan mata Erna dan Sri tersebut. Nah, terus dalam keadaan panik kayak gitu ya, Erna, Sri, Dini semuanya keadaan panik, kacau balau. Dini udah bersimbah cairan merah. Dela tiba-tiba lari keluar rumah karena posisinya pintunya tuh dibuka sama mereka. Dela lari keluar rumah dan di situ kita pasti berpikir bahwa mungkin Dini yang akan meregang nyawa. Tapi gak lama ketika Dini berteriak kesakitan, Erna tiba-tiba terkulai. Dan kalian tahu, tiba-tiba Erna muntah darah dan langsung meninggal saat itu juga. Melihat temannya langsung meregang nyawa, langsung mati saat itu juga, di situ Sri sama Dini langsung, wah ini udah gak bener nih ya. Dan di situ Sri baru sadar bahwa ternyata santet yang Dela alami itu sebagian besar sudah berpindah pada Erna. Nah, kenapa? Sekarang pertanyaan, kenapa Erna yang menerima santet, perpindahan santet dari Dela ke Erna bisa langsung meregang nyawa? Yang pertama,
Erna itu dia bukan lahir di malam Jumat Kliwon. Jadi dia masih jadi salah satu yang dicari oleh Mbah Karsa untuk merawat Dela, tapi dia tidak cukup kuat untuk bisa menerima atau menjadikan diri dia mediasi untuk perpindahan santetnya. Jadi memang di sini tuh Sri baru menyadari bahwa dirinya lah yang suatu saat akan dijadikan tumbal atau akan dijadikan media untuk perpindahan santetnya, karena cuman Sri satu-satunya di antara mereka bertiga yang lahir di malam Jumat Kliwon. Dan sebenarnya ya, itu tidak perlu terjadi. Ketika Erna membuka lilitan rambut yang ada di boneka jerami itu, disitulah perpindahan santet terjadi. Makanya Erna langsung kehilangan nyawa saat itu juga, yang mana itu bukan bagian dari rencana Mbah Karsa sebenarnya. Akhirnya mereka menguburkan Erna gitu ya. Mereka menguburkan Erna malam itu juga, dan besok paginya Mbah Tamin pulang. Dan Mbah Tamin murka untuk kedua kalinya melihat apa yang terjadi. Sri dan Dini menceritakan apa yang telah terjadi, dan ya udah, saya sekarang udah nggak bisa menghandle kalian lagi nih. Kalian soalnya sudah 2 kali melakukan kesalahan, membuka pintu rumah di malam hari dan menyebabkan Dela sekarang kabur. Seperti itu. Akhirnya Sri dan si Dini ini dibawalah sama si Mbah Tamin untuk menghadap Mbah Karsa. Nah, di situ Sri bilang, Mbah, katanya, mohon maaf banget, sepertinya saya tidak bisa meneruskan pekerjaan ini. Nah, cuman di sini Mbah Karsa cuma bilang kayak gini, ya sudah, kalau misalnya kamu tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini nggak apa-apa, tapi saya nggak bisa jamin loh ya keselamatan nyawa kamu sekarang. Di situ Dini dan Sri sudah tidak punya pilihan lain selain melanjutkan pekerjaan ini sampai selesai. Akhirnya Mbah Tamin membawa kembali Sri dan Dini ke rumah di tengah hutan, tapi kali ini tempatnya berbeda. Ya, kali ini tempatnya berbeda. Rumahnya dia jauh lebih besar, dan disitulah Dela disimpan. Jadi si Dela ini kabur dan ceritanya sudah diketemukan lagi lah ya sama si Mbah Tamin ini. Nah, pada saat masuk ke rumah itu, Sri melihat di ruang tengah ya, di ruang yang paling besar itu ada sebuah lukisan yang cukup besar yang menempel di dinding itu, dan lukisan itu menggambarkan Mbah Karsa yang sedang memegang 2 kepala bayi. Nah, tapi di situ Sri, kok serem banget ya lukisannya, tapi dia tidak mengerti apa sih arti dari lukisan itu. Ternyata akhirnya Mbah Tamin kasih tahu nih kalau rumah ini tuh adalah rumah tempat dimana Dela dilahirkan gitu. Jadi ini adalah rumah keluarga ya, rumah entah bisa disebutnya villa, tapi villa juga tengah hutan ya. Emang masih lumayan bagus lah, tidak sekumuh yang sebelumnya. Dan Mbah Tamin memang bilang, katanya sebentar lagi ritual untuk melepaskan atau mengembalikan kembali santet Sewu Dino akan terjadi gitu ya, dan akan di sini tempatnya. Kemudian yang menarik di sini, ternyata Sri melihat Dela yang sudah berjalan seperti layaknya manusia normal. Jadi perutnya memang masih buncit, kemudian dia juga masih bernanah, tetapi dia bisa berjalan dan berbicara seperti layaknya orang normal. Dan menurut Mbah Tamin ini terjadi karena sebagian besar santet Dela sudah berpindah kepada Erna ya, yang sudah duluan meninggal. Dan sebenarnya Mbah Tamin juga Mbah Karsa itu menyayangkan apa yang sudah terjadi pada Erna. Sebenarnya Erna tuh nggak perlu meregang nyawa seperti itu kalau saja semuanya menurut pada aturan. Kalau saja Sri tidak menuruti kata Dela untuk mengambil boneka santet. Itu boneka santetnya ternyata boneka santet punya Dela. Siapa yang membuka lilitannya, nah dialah yang akan menerima santetnya. Dan rencananya sebenarnya Sri yang harusnya membuka lilitan itu, tapi pada saat nanti ritual di hari ke-1000 itu, karena kalau misalnya berpindahnya tanpa ritual khusus, Sri juga bakal kena santet yang membuat dirinya kesakitan ya. Kesakitannya itu kesakitan yang berkepanjangan seperti Dela. Jadi harus ada ritual khusus yang dilakukan oleh Mbah Tamin melalui media badannya Sri. Nah, cuman karena adanya kecelakaan itu, akhirnya Erna meninggal. Namun impactnya adalah si Dela ini, nah dia udah agak setengah sehat nih. Nah, dia kambuhnya itu cuma di malam hari. Makanya di malam hari Dela itu tetap harus diikat biar dia nggak lari kemana-mana dan dia tidak kerasukan oleh jin.
Dela ini kan karena dia sudah normal di siang hari, agak susah nih dia itu kalau misalnya malam hari diikat gitu ya. Dia nggak mau diikat. Akhirnya Mbah Tamin ini dia menancapkan payung-payung berwarna kehijauan di beberapa sudut rumah dengan tujuan biar si jin-jin yang makhluk halus yang ingin masuk ke dalam tubuh Dela di malam hari itu nggak bisa masuk ke area itu. Jadi kayak Dela tuh terlindungi lah. Yang penting Dela nggak boleh keluar nih dari area yang saya tancapkan payung-payungnya gitu. Itu untuk menyelamatkan Dela sampai ke besok hari ketika ritual khusus itu akan dilakukan. Dan kalau misalnya di rumah sebelumnya itu ada peraturan tidak boleh membuka pintu rumah ketika malam hari, kali ini pintu rumahnya boleh dibuka, tapi yang nggak boleh dibuka itu adalah pintu kamarnya Sri sama Dini. Karena apa? Karena memang setelah dibuka ya, setelah ikatan Dela itu dibuka, setiap malam itu Dela tuh menggedor-gedor pintu Sri sama Dini. Cuman Sri sama Dini udah insaf nih ceritanya, dia nggak mau lagi melanggar aturan yang diberikan oleh Mbah Tamin. Jadi dia biarin aja si Dela ngegedor-gedor, mau sekeras apapun nggak akan dia buka. Nah, cuman permasalahannya sekarang di sehari sebelum hari ke-1000 itu ya, di siang hari kan Dela itu normal ya, dia itu sembunyi di kolong kasurnya Sri. Pada malam hari di saat dia lebih mudah terasuki gitu ya, dia itu keluar dari kolong tempat tidur Sri dan membuat kaget Sri lah ya. Loh, tiba-tiba kenapa kok Dela kamu bisa ada di kamar aku? Iya, aku sembunyi dari siang di kolong kasur kamu. Memangnya kamu ngapain? Aku mau minta tolong sama kamu, kata Dela. Malam itu dia nggak ngamuk-ngamuk, dia ngomong baik-baik sama Sri. Tolong bantu aku, kamu bakar ke-4 payung itu agar kita terbebas dari kutukan ini, gitu dibilangnya sama si Dela. Nah, si Sri itu karena dia emang pengen segera bebas tugas gitu ya, dan kelihatannya si Dela ini kok kayak nggak kerasukan, kayak ini kayak Dela yang normal nih. Akhirnya dia mencari mencari bensin, kemudian mencari korek api, dan dia membakar payung-payung yang ditempelkan oleh Mbah Tamin. Nah, sesaat sebelum dia membakar payung yang keempat, Dela udah kesenengan nih ya. Dela udah kesenengan, kemudian dia udah ketawa cekikikan. Di situ Sri mulai curiga, kok Dela sekarang kayak kerasukan lagi ya. Nah, dia udah mau bakar tuh payung yang keempat itu. Karena payung keempat itu ditancapkan di depan lukisan Mbah Karsa yang sedang memegang kedua kepala bayi, Sri natap lukisan itu. Ini lukisan pasti ada artinya. Kenapa Mbah Karsa memegang kepala bayi dua seperti itu? Makin lama si Dela dia makin cekikikan, dan disitulah Sri sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan. Yang nyuruh Sri untuk untuk membakar payung itu pasti bukan Dela. Ini pasti sebenarnya ini tuh pasti si Dela tuh lagi kerasukan, tapi dia berpura-pura jadi orang normal nih ya. Si jinnya pinter juga. Akhirnya ketika Sri penuh keraguan, ini mau dibakar gak ya payungnya, si Dela itu udah habis kesabaran. Dia datanglah dia ke arah Sri dan dia jambak rambutnya Sri sampai Sri berteriak kesakitan. Dan di saat itulah Mbah Karsa datang. Dan kamu tahu ketika Mbah Karsa datang, wajah Dela langsung dia lihat gini, terus dia langsung yang wajah yang tadinya marah, cekikikan, penuh dengan nafsu, dia ngelihat Mbah Karsa, dia langsung tunduk, dia langsung takut, dan dia langsung berlutut di depan Mbah Karsa. Nah, Mbah Karsanya sendiri juga memperlihatkan perilaku yang aneh. Si Dela kan dia berlutut ya, si Dela berlutut di kakinya, dan Mbah Karsa tuh kayak ngelus-ngelus, tapi ngelusnya kayak bukan ngelus sama cucu, dia ngelusnya kayak ngelus anjing kesayangan. Dia gini aja liatin si Dela sambil senyum-senyum. Aneh ya. Dan di situ Sri merasa bahwa oh, sepertinya ini ada hubungannya dengan lukisan ini. Langsung nih Sri bisa mendapat jangan-jangan jin yang masuk ke dalam tubuh Dela adalah salah satu jin peliharaan dari Mbah Karsa. Makanya yang tadinya Dela beringas gitu kan, ketika Mbah Karsa datang langsung nunduk dia, karena dia ketemu sama tuannya. Lalu Mbah Karsa bilang lah sama Sri, sebentar lagi ritual khusus akan kita lakukan ya, kamu siap-siap. Inilah alasan kami ya, mencari pembantu rumah tangga yang mengurus tubuh Dela yang harus lahir di malam Kliwon.
Biar apa? Biar kuat dia. Dan memang harus ada yang lahir di Jumat Kliwon, karena Jumat Kliwon itu yang paling penting, yang bisa untuk jadikan media perantara mengembalikan santet ke pemiliknya. Nah, saya juga menyayangkan nih, Erna itu bisa meregang nyawa itu seharusnya nggak boleh itu terjadi. Seharusnya kalian tuh akan selamat asal kalian nurut. Nah, di situ Mbah Karsa bilang, jadi yang lahir di malam Jumat Kliwon itu bukan Dela sebenarnya, tapi orang yang mengirim santet Sewudino ke Dela. Jadi yang harus dicari sebagai tumbalnya itu adalah orang yang memiliki hari dan weton yang sama dengan si pengirim santetnya. Akhirnya ritual khusus yang dinanti-nanti lah ibaratnya ya, sudah 1000 hari pas Dela menderita karena santet itu, tibalah harinya dimana Mbah Tamin akan mengadakan ritual khusus. Dela, Sri, dan Dini dia masuk ke dalam sebuah liang kubur gitu ya, sebuah liang kubur, dan mereka disiram oleh darah kerbau. Mereka disiram oleh darah kerbau sambil dibacakan mantra-mantra oleh Mbah Tamin, dan itu adalah salah satu prosesi ritual khususnya ya. Ketika Sri diguyur oleh darah kerbau itu, dia merasakan sakit yang luar biasa, sakit yang luar biasa. Jadi rasa sakit ini adalah proses perpindahan dari santet yang ada di badan Dela, dipindahin nih ke badannya Sri dan badannya Dini. Tapi Sri ini dia punya porsi yang lebih besar, jadi dia merasakan sakit yang selama ini Dela rasakan. Pak, meskipun rasa sakit itu paling masih 1/3-nya lah ya, karena sebagian besar kan sudah teralihkan ke badan Erna yang meninggal. Itu aja sakitnya udah luar biasa, apalagi selama ini Dela menderita selama 1000 hari, karena santetnya itu berarti berkali-kali lipat sakitnya. Dan di saat rasa sakit itulah, dalam bayangan Sri, dia bisa melihat seluruh kejadian secara gamblang. Dan di situ Sri baru menyadari, dia bisa melihat siapa sih wajah yang siapa sih orang yang mengirimkan santet Sewudino sama Dela. Dia bisa melihat wajahnya. Jadi di situ terlihat wajah dari keluarga Kuncoro, ya, keluarga terakhir Kuncoro. Dia bisa melihat di situ, dan dia ternyata baru sadar satu hal, karena di situ seperti dilihat rawangan gitu loh. Sri bukan hanya melihat keluarga Kuncoro yang mengirim santet, tapi dia bisa melihat ke masa lalunya. Ditarik lagi dia ke masa lalunya, dan Sri melihat bahwa sebenarnya keluarga Atmojo dulu lah yang memberikan atau mengirimkan santet Sewudino ke keluarganya Kuncoro, sampai keluarganya habis tidak bersisa, dan hanya menyisakan si satu orang ini yang namanya tidak disebutkan. Nah, orang terakhir inilah yang menyimpan dendam kesumat sama keluarganya Atmojo, sehingga dia dengan rela gitu ya, mengorbankan beresiko gitu ya, dengan untuk nyawanya mengirimkan santet Sewudino ke keluarganya Atmojo. Nah, ini pertanyaannya adalah, kok bisa sih dia selamat gitu ya? Di antara semua keluarga Kuncoro yang mati, cuma dia yang selamat. Ternyata si orang ini, dia itu kayak punya backingan juga, kayak Mbah Tamin lah ya. Nah, keluarga Kuncoro kan punya, keluarga Atmojo kan punya Mbah Tamin kan ya. Nah, si orang ini juga punya dukun sakti. Jadi cuman dia yang selamat karena diri dia itu dilindungi oleh kekuatan, tapi kekuatannya adalah ilmu hitam. Nah, karena dia punya kekuatan itulah, pada saat keluarga Atmojo ngirimin santet Sewudino, jadi yang si Mbah Karsa pegang itu adalah jin peliharaannya. Jin peliharaan itu kayak sepasang suami istri. Jinnya emang kuat, kekuatannya gede banget tuh. Si Mbah Karsa atau misalnya kita sebutlah keluarga Atmojo, dia mengirimkan santet Sewudino itu si cowoknya ini melalui si makhluk jin cowoknya ini ke keluarga Kuncoro. Tapi karena ada satu yang kuat nih, akhirnya jin cowok ini ditawan sama keluarga Kuncoro. Nah, dari sini si jin cewek ini nangis tuh. Si jin cewek yang satunya lagi yang masih tinggal di keluarga Atmojo ini, dia menangis karena dia kehilangan pasangannya. Orang yang jatuh cinta itu nggak cuma manusia doang, jin aja yang jatuh cinta dia bisa gelap mata. Karena pasangannya ditawan oleh keluarga Kuncoro, akhirnya jin perempuan ini berbalik arah mengkhianati keluarga Atmojo. Jadi
si jin cewek inilah yang sebenarnya dikirimkan oleh keluarga Kunchoro untuk menyerang balik, mengirimkan santet Sewudino ini. Nah, terus dari situ Sri baru sadar, oh ternyata keluarga Kunchoro ini tuh bukan yang benar-benar jahat dari sumber utamanya dia itu balas dendam loh, karena keluarga Atmojo duluan yang menghabisi keluarga Kunchoro ini. Di situ Sri baru sadar bahwa kalau kayak gitu saya nggak sepenuh hati nih bantuin Mbah Karsa, karena di mata Sri sebenarnya keluarga Atmojo duluan yang cari ulah gitu. Dan di situ Sri melihat wajah terakhir keluarga Kunchoro itu, dia merasakan sakit yang luar biasa. Dia merasa sakit yang luar biasa, dia muntah cairan merah. Dan di situ Sri tahu, oh ternyata santet yang sekarang dia kan jadi mediasi, santetnya udah balik lagi ke pengirimnya, santetnya udah balik lagi ke keluarga Kunchoro. Dan di terawangan itu Sri melihat keluarga Kunchoro yang terakhir ini terkena kembali santet yang dia kirimkan dan akhirnya tewas. Nah, jadi tewasnya keluarga terakhir Kunchoro itu menjadi akhir dari ritual khusus ini. Dela sembuh, kemudian Sri dan Dini juga sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan Mbah Karsa pun menawari Sri nih, Sri, kamu kan sudah selesai nih tugasnya nih, ini adalah uang yang saya janjikan pada kamu. Nah, karena saya berterima kasih sekali sama kamu, kamu mau nggak kerja sama keluarga saya? Nah, nanti kamu akan dikasih fasilitas gaji yang besar, makan enak dan segala macamnya, biar ayah kamu juga terjamin hidupnya. Cuman masalahnya Sri ini tahu ya, kalau keluarga Atmojo tuh nggak bersih-bersih banget gitu loh. Dia nggak mau, dia menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk mengakhiri pekerjaannya dan memilih untuk pulang. Bahkan gaji yang diterima dari Mbah Karsa itu dia buang di jalan, karena dia kayak, aku nggak mau lagi nih menerima segala sesuatu yang berhubungan dari keluarga Atmojo, dan dia tidak mau berutang budi kepada keluarga Atmojo. So, jadi plot twist dari cerita ini sebenarnya adalah keluarga Kunchoro yang terlihat sebagai peran antagonis gitu ya, karena dia yang mengirimkan santet Sewudino kepada Dela, itu ternyata tidak sepenuhnya antagonis. Jadi yang antagonis sepenuhnya itu sebenarnya keluarga Atmojo nih ya, karena keluarga Atmojo yang memulai duluan pertikaian ini. Jadi memang Kunchoro itu karena dia punya kekuatan, akhirnya santet Sewudino yang dikirimkan dari keluarga Atmojo itu tidak berhasil buat diri dia, membuat dia tetap hidup, dan akhirnya dia bisa menawan si jin laki-laki ini. Nah, makanya kan kemarin jadi terjawab ketika si Mbah Karsa datang ya, yang Dela yang awalnya beringas itu, dia sebenarnya lagi dirasuki oleh jin perempuan. Dan Mbah Karsa alih-alih marah karena dia tahu nih, ini jin perempuan ini yang menyebabkan malapetaka ini terjadi. Si jin perempuan ini yang ngehianatin dia. Tapi berkaca dari lukisan itu, jin perempuan dan laki-laki itu punya karena jin peliharaan paling kesayangannya Mbah Karsa lah. Jadi akhirnya dia, ya udahlah Nduk, kamu saya maafkan kalau misalnya si Dela selamat. Ya, jangan sekali-kali kayak gitu lagi. Saya tahu alasan kamu melakukan ini karena pasangan kamu ditawan oleh si Kunchoro. Makanya saya sekarang akan mengembalikan santet ini kepada Kunchoro agar pasangan kamu si jin laki-laki yang saya sayangi itu juga balik lagi sama kamu. Nanti kamu habis ini tunduk sama saya gitu ya. Jadi kalau boleh dibilang Mbah Tamin ini emang dukun yang sakti ya. Kebetulan yang pertama kali kena itu si Dela gitu ya, dan Mbah Tamin ini sakti, jadi cuma Dela aja nih yang kena Sewudinonya, karena dia belum mati-mati nih. Kalau misalnya Dela mati, dia pasti pindah ke keluarga yang lainnya sampai habis tuh 1000 hari. Nah, saking kuatnya saktinya Mbah Tamin, akhirnya Dela bertahan selama 1000 hari itu dan menemukan ritual khusus untuk mengembalikan santet Sewudino kepada pemiliknya. Cuman yang jadi pertanyaan gini, lalu apa sih fungsinya Dela itu dimandikan kembang 7 rupa setiap malam gitu? Apakah itu bisa menyelamatkan hidup Dela? Nah, itu bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Jadi sebenarnya Dela ini juga lumayan kuat untuk ukuran manusia. Yang namanya mandi pakai 7 rupa ini, dia tidak mengurangi rasa sakit Dela, tetapi dia hanya menahan agar Dela tidak mati. Jadi Dela itu hidup dalam bayang-bayang kesakitan yang sangat parah gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya orangnya nggak kuat nih, kayak misalnya siapa tadi, Erna, itu dia bisa mati
nggak nyampe 1000 hari dia bisa mati. Cuma Della ini salah satu yang daya tahannya ternyata kuat gitu ya. Dia dikasih ritual mandi kembang 7 rupa, menahan rasa sakitnya selama 1000 hari, sehingga bisa dikatakan Della ini juga menyelamatkan keluarga Atmojo yang lainnya karena santetnya hanya berhenti di tubuh Della aja. So, segitu ceritanya. Mudah-mudahan kalian menikmati, mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang aku ceritakan alurnya ya. Dan yang jadi penutup adalah ini. Jadi seseorang yang bercerita ke Simple Man ini tentang tentang santet Suwudino ini, dia bilang gini, ada sesuatu yang menarik, bahwa ternyata orang-orang besar yang ada di Indonesia, orang-orang besar itu ya bisa pejabat, bisa orang pengusaha kaya gitu ya. Mereka itu rata-rata punya pegangan. Ya, pegangan itu bisa berupa jin, bisa berupa keris, bisa berupa apa intinya lah. Untuk melindungi keselamatan dirinya, karena biasanya orang-orang besar seperti itu nih musuhnya banyak, yang nggak suka, atau kalaupun dia orang yang selalu berbuat baik, yang nggak suka sama dia tuh banyak, yang pengen dia jatuh tuh banyak. Makanya biar orang-orang itu nggak mau ganggu, biar orang itu nggak bisa ganggu, biar orang-orang itu nggak bisa ngejatuhin dia dan keluarganya, mereka punya pegangan seperti itu, dan itu udah jadi rahasia umum seperti itu. Oke, jadi gitu ceritanya ya tentang dunia persantetan, dan ini adalah salah satu jenis santet yang paling hitam gitu, dan ya harus siap mati. Tapi ya seringan-ringannya santet, ngapain sih kita nyantet ya? Kamu tuh masih punya Tuhan ya. Oke, buat teman-teman semuanya yang pengen diceritain tentang apa lagi nih, silahkan tulis ya di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share-nya. Udah kayak gitu, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.